Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini, teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kembali berkunjung menyaksikan video terbaru dari saya, dari kita, dari kami. Terima kasih sudah menyempatkan waktu luang, dan semoga bahasan hari ini di video ini bisa membuka pemikiran yang lebih lanjut ke depannya dalam melihat sesuatu hal terkait dengan judul video yang sudah saya cantumkan. Nah, sudah melihat kan judulnya seperti apa? Hari ini kita akan membahas sebuah genre musik yang cukup kontroversial di belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia juga ya, apalagi di Eropa sana, yaitu musik keras, musik distorsi, yaitu musik metal. Nah, teman-teman pasti kan di sini banyak yang nonton itu, pasti banyak yang suka musik kan ya. Bahkan musik itu udah menjadi bagian dari hidup kita. Jadi tanpa musik kayaknya sepi gitu. Nah, ada satu jenis genre musik yang sangat kontroversial karena dirasa genre ini adalah genre yang selalu dikait-kaitkan dengan keburukan atau kekerasan atau hal-hal kriminal yang terjadi karena pelakunya itu sering mendengarkan musik bergenre ini, yaitu bergenre metal. Selalu dijadikan kambing hitam, selalu disalahkan, dan selalu dikait-kaitkan oleh kubu agama yang dari pemahaman agama, selalu dikait-kaitkan dengan setan, dengan iblis, dengan kekuatan jahat, dengan roh jahat, kegelapan dan segala macam hal seperti itu intinya. Ditambah lagi karena lirik-lirik metal itu kan pertama puitis, kedua selalu dramatis, dan ketiga selalu ada sindiran atau hujatan kepada kepercayaan tertentu. Walaupun tidak semua, tapi jika ada genre musik yang secara eksplisit menghujat suatu kepercayaan tertentu, maka biasanya kebanyakan ada di musik metal. Tapi tidak semuanya. Kenapa saya bahas seperti ini, bahas genre musik ini? Karena saya sendiri adalah penyuka musik seperti ini, musik metal, dari dulu sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang masih mendengarkan musik metal seperti ini, seperti yang ada sekarang. Nah, kita sekarang akan cerita tentang awal mula pada era pertama musik metal itu berkembang. Nah, kita bahas tahun kemarin ketika 3 gereja Amerika yang bersejarah dibakar baru-baru ini, tahun-tahun kemarin, beberapa tahun kemarin di Louisiana Selatan, itu membangkitkan kenangan akan kekerasan di era hak-hak sipil. Ada seorang pria kulit putih berusia masih muda, 21 tahun, namanya Holden Matthews, kemudian ditangkap atas tuduhan pembakaran. Nah, seperti yang dicatat oleh laporan media, Holden ini mungkin telah dipengaruhi oleh subgenre musik heavy metal atau black metal. Itu menurut media sana. The Daily Beast melaporkan bahwa halaman Facebook yang tampaknya milik Matthews ini menunjukkan dia aktif di halaman pagan dan black metal. Nah, pembakaran gereja masih dalam penyelidikan. Tapi sebagai seorang yang amat sangat penting di kalangan masyarakat, seseorang peneliti yang sangat amat penting di kalangan masyarakat yang mempelajari hubungan antara agama dengan beberapa genre musik populer, terutama heavy metal, beliau tahu bahwa sebagian kecil dari black metal dikaitkan dengan kekerasan sensasional di masa awal-awal. Nah, sejarahnya adalah heavy metal berakar pada tahun 1960-an. Nah, bagi band dan pendengar awal ini memberikan apa yang oleh ahli musik, yaitu bernama Robert Walser, disebut jenis hard rock yang lebih keras. Jadi ada hard rock, nah ini metal ini disebut hard rock yang jauh lebih keras dari hard rock, seperti itu.
Nah, genre rock metal yang membedakan dirinya ini dari genre lain melalui pandangan duniawi yang gelap, yang kelam. Banyak dari liriknya berhubungan dengan tema demonologi dan kematian yang kontras dengan musik populer pada saat itu. Nah, beberapa band awal seperti Black Sabbath mengeksplorasi citra setan dalam lagu-lagu mereka dan menikmati kontroversi yang mereka hasilkan. Banyak orang tua khawatir bahwa pendengar muda akan tergoda untuk berbuat jahat dengan lagu-lagu seperti itu. Nah, pada tahun 1980-an, metal sebagai genre telah menjadi sukses secara komersial di Eropa dan Amerika Utara. Sekitar waktu itu, band-band lain juga muncul yang percaya bahwa metal harus mengejutkan pendengar daripada hanya mencari kesuksesan komersial. Nah, salah satu band tersebut adalah Venom Inggris. Seorang sarjana, Titus Helm, berpendapat bahwa album 1982 dan dari band black metal adalah titik awal dari black metal sebagai subgenre. Jadi dari album Venom yang tadi ya, album 1982. Albumnya bernama Black Metal. Nah, terobsesi dengan citra setan, gaya berisik, dan agresif, Venom menjadi template musik untuk band-band berikutnya yang akan muncul. Nah, band-band yang mengikuti Venom sering menggabungkan aksi panggung yang luar biasa dan beda dari yang lain seperti riasan dan alat peraga seperti pentagram atau salib terbalik dengan lirik anti agama, dalam hal ini anti Kristen yang sangat keras pada waktu itu. Nah, di antara beberapa band black metal yang muncul pada pertengahan 1980-an, ketergantungan pada citra setan sering digantikan oleh minat pada tema-tema agama alternatif yang bertentangan dengan kekristenan. Ide-ide ini bertahan paling dalam di Skandinavia, di Eropa Utara, bahkan sampai saat ini. Banyak band black metal Skandinavia yang lebih muda, yang berusia muda, percaya bahwa kemurnian budaya Norse kuno, mereka dari kebudayaan mereka telah diencerkan oleh pengaruh agama, dalam hal ini Yahudi dan Kristen. Ya, bukan mendiskreditkan agama tertentu, tapi ini menurut sejarah dalam sisi metal sendiri ya, dan bisa dicari di artikel-artikel. Nah, banyak dari musisi ini secara terbuka memeluk agama, seperti contohnya namanya agama Asataru yang memuja dewa-dewa Norse kuno. Mereka memuja dewa-dewa Norse kuno yang mendahului kedatangan agama Kristen di Skandinavia. Jadi sebelum ada Kristen ada agama-agama pagan tersebut. Nah, mereka mengaku mengagumi perlawanan Viking terhadap kristenisasi dan kekuatan dewa Nordik seperti Thor. Jadi mungkin kalau kita mendengar Thor itu kan kita mikirnya itu adalah pahlawan super, dan ketika ada orang di dunia nyata yang benar-benar menyembah Thor, mungkin kita bakal tertawa walaupun kita hormati gitu. Itu pilihannya, tapi mungkin kita akan dalam hati kita akan, ini ngapain sih nyembah-nyembah dewa yang sebenarnya nggak ada, itu kan tokoh Marvel. Tapi sebenarnya Thor itu adalah mitologi asli dari Skandinavia Utara. Nah, beberapa band juga menyerukan pembersihan metal dan pengaruh rock Amerika. Nah, ini jadi ada pertentangan. Apa yang mereka tekankan adalah pergeseran ke bentuk musik Eropa murni yang mengekspresikan penghormatan mereka terhadap budaya mereka. Nah, tetapi di luar lirik lagu yang agresif, tak ada kaitan dengan kekerasan sampai periode ini. Jadi mereka hanya keras pada alat musik dan musik-musik mereka. Mungkin ada berbagai insiden kekerasan, hanya saja mereka di luar musik-musik mereka seperti kita, hanya saja mereka punya pola pikir berbeda tentang memandang sebuah kebudayaan. Nah, seperti itu. Pada awal 1990-an, ide-ide ini diterima oleh sekelompok kecil musisi di Norwegia. Nah, para pemuda ini sering berkumpul di toko kaset Oslo, Helvet, yang dalam artian bahasa Indonesia berarti neraka ya, dan untuk hangout bersama, untuk ngobrol, nongkrong, dan bermusik bersama. Nah,
Mereka tertarik pada gagasan kemandirian dan kekuatan pribadi yang ditemukan dalam tulisan-tulisan filsuf Jerman pada abad ke-19 bernama Friedrich Nietzsche. Yang lebih penting lagi, seperti yang ditulis oleh cendekiawan Kenneth Granholm, mereka menganut gagasan bahwa kekuatan dan ketidaksesuaian berkembang pesat di masa lalu pra-Kristen di Skandinavia, memberikan legitimasi baik dengan berada di luar arus utama maupun bagian dari persepsi budaya asli. Mereka berteriak kontraskan budaya luar dengan apa yang mereka sebut sebagai agama luar, yaitu Kristen yang lemah. Mereka memandang agama Kristen itu adalah agama yang lemah, jauh dari kekuatan, karena Kristen kan ajarannya kasih. Nah, mereka berpikir seperti itu. Anak-anak muda ini dulu di era awal-awal berpikir seperti itu. Nah, untuk menunjukkan ide mereka tentang ketidaksopanan agama menurut mereka, band-band black metal yang muncul dari adegan ini melukis wajah mereka agar terlihat seperti mayat, mengenakan sarung tangan dan bandoler berduri, dan terkadang tampil dengan darah hewan di atas panggung. Masih pada awal 1990-an, sejumlah kecil musisi yang secara teratur berkumpul di Helvet mulai merencanakan cara untuk menunjukkan keinginan mereka untuk menghancurkan apa yang mereka lihat sebagai kelemahan dan ketidakmurnian, dalam hal ini agama. Nah, ini mengambil beberapa bentuk, mulai dari pembunuhan hingga penodaan kuburan. Salah satu pria ini misalnya, ada seorang pria misalnya membunuh seorang pria homoseksual karena pemusiknya memberontak karena dilamar saat berjalan di taman misal yang dikenal sebagai tempat bertemunya pria gay untuk berhubungan seks. Ini di Eropa sana ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, penentangan black metal terhadap keagamaan dalam hal ini khususnya Kristenan juga menyebabkan serangkaian pembakaran gereja. Di berbagai kota di Norwegia pada tahun 1992, beberapa musisi black metal membakar 8 gereja secara terpisah. Beberapa dari gereja tersebut adalah gereja bersejarah berusia berabad-abad. Pembakaran berlanjut di Norwegia dan Swedia hingga tahun 1995. Nah, sejak periode kekerasan dan kontroversi besar ini, black metal terus berkembang dalam bentuk berbagai subgenre. Penting untuk dicatat bagaimanapun bahwa sebagian besar musisi dan penggemar black metal dulu dan sekarang mengkritik kekerasan fisik sebenarnya. Namun pada pertengahan hingga akhir 90-an, beberapa band black metal menyatakan keyakinan bahwa posisi rasis dan anti-imigran yang ganas merupakan bagian integral dari musik mereka. Nah, mereka ini meminjam dari ideologi Nazi. Sejumlah kecil musisi Norwegia percaya bahwa orang-orang keturunan Eropa harus kembali ke identitas mereka, ras Arya. Nah, ide-ide ini menemukan rumah untuk mereka dengan subset kecil tapi mematikan dari band penggemar black metal Amerika Serikat. Nah, belakangan pandangan seperti itu menyebabkan munculnya subgenre kecil bahwa black metal disebut black metal sosialis nasional, varian black metal yang paling eksplisit mendukung separatisme rasial dan kekerasan ekstrim. Nah, di negara-negara seperti Australia, Polandia, Yunani, dan Amerika Serikat, black metal sosialis nasional telah mempertahankan eksistensi yang stabil dan sangat marginal. Sementara kebanyakan orang yang terlibat dalam black metal menolak pandangan ini secara eksplisit. Kadang-kadang penekanan genre pada kemurnian etnis dan budaya ditafsirkan para ekstremis sebagai implikasi rasial. Jadi hanya sebagian kecil saja yang punya ideologi seperti itu, sebagian besar tidak. Banyak dari ide-ide ini juga dianut oleh Partai Nazi Amerika dan Partai Nazi Amerika pada pertengahan abad ke-20, yang pada gilirannya mengacu pada Odinisme, sebuah merek paganisme Norse yang secara eksplisit rasis yang dimulai oleh seorang simpatisan Nazi Norwegia dulu. Band heavy metal Swedia misalnya contohnya Ghost BC tampil di Baltimore. Itu penampilannya itu seolah-olah mereka itu jahat, menampilkan kekerasan.
bisa dilihat videonya di YouTube, di artikel-artikel. Tapi sebenarnya di kehidupan nyata mereka seperti kita ini, seperti itu. Nah, dan hari ini sebagian besar penggemar black metal menikmati musik secara konvensional, menganggapnya menyenangkan dan katarsis. Ada juga varian black metal yang mempromosikan kesadaran lingkungan dan bahkan menyuarakan keagamaan, bahkan kekristenan. Nah, intinya memang ada sejarah kelam dari berbagai sesuatu. Dalam hal ini adalah genre musik tertentu, apalagi genre musik metal. Kenapa metal sering dikait-kaitkan dengan setan atau iblis? Karena merupakan bentuk dari kehendak bebas. Salah satunya itu, iblis itu menolak Tuhan karena ada kehendak bebas dalam dirinya. Dia memilih untuk menolak perkataan Tuhan dengan logikanya, karena dia punya logika bahwa ini harusnya seperti ini harusnya seperti ini. Nah, ada penggila musik metal yang radikal. Jadi dia itu sebenarnya bukan penggila musik metal asalnya, tapi hanya orang radikal biasa saja, hanya orang yang mungkin pikirannya rasis, lalu tiba-tiba suka pada musik seperti black metal karena gagasannya terdukung oleh musik seperti ini, musik metal tersebut, karena lirik-liriknya juga mendukung, ada yang lirik mendukung gagasannya. Nah, dia sangat rasis terhadap orang lain, merasa rasnya lebih tinggi dan merasa bahwa iblis itu, setan itu merasa punya harga diri yang tinggi. Menurutnya, ini ada di Eropa sana, menurutnya setan itu punya harga diri yang tinggi. Dia itu tidak mau asal tunduk pada Tuhan, dia itu ingin menaikkan harkatnya, derajatnya dengan berdiplomasi dengan Tuhan demi haknya. Tapi Tuhan membalas dengan, ya intinya membuat setan marah lah, intinya gitu. Baik ini dalam kepercayaan agama samawi yang manapun ya, Yahudi, Kristen dan Islam, intinya iblis itu seperti itu, musuh, artinya musuh setan tuh, musuh Tuhan, musuh. Artinya setan itu bukan berarti makhluk, tapi setan itu adalah sifat yang bisa disematkan bukan hanya kepada makhluk seperti iblis, tapi bisa juga kepada manusia. Nah, kembali ke pembahasan soal metal, artinya seperti yang saya bahas kemarin di video tentang konspirasi, metal itu kental, musik itu kental dengan pemikiran yang menjurus kepada konspirasi, apalagi musik-musik distorsi seperti halnya black metal atau heavy metal. Karena mereka itu mencoba, beberapa band-band metal itu mencoba menggagaskan suatu pemikiran, gagasan mereka sendiri karena kekecewaan mereka terhadap sesuatu. Dalam hal ini mungkin agama. Misalnya contohnya dalam musik punk misalnya kekecewaan terhadap pemerintah. Dalam emo misalnya itu kekecewaan terhadap suatu ikatan sosial masyarakat, emo itu. Nah, kalau misalnya metal, kekecewaan rata-rata kekecewaan terhadap suatu kepercayaan tertentu. Makanya mereka menciptakan musik lirik yang menyindir apa yang menjadi kekecewaan untuk mereka, seperti itu. Nah, tapi itu dulu, itu di era awal-awal. Sekarang lebih banyak musik ini menjadi hiburan saja. Artinya banyak juga sekarang yang sekarang musik-musik bergenre keras metal seperti ini tidak lagi menyuarakan tentang kekerasan, tentang sisi gelap seperti yang dulu, tapi bahkan lebih ke kemanusiaan. Kalau sekarang lebih menyuarakan kemanusiaan, artinya kita tidak bisa menjudge salah satu bentuk musik tertentu hanya karena sejarah awalnya, karena zaman telah berubah sekarang. Artinya kita harus mencari atau mereferensikan sesuatu menurut apa yang disampaikannya.
Misalnya dalam lirik-lirik musik metal misalnya, yang disampaikannya itu positif, ya kita ambil. Yang disampaikannya itu bukan hujatan, bukan sebuah prasangka, bukan sebuah kekerasan, pesan-pesan kekerasan, tapi pesan-pesan yang walaupun menyindir ya secara eksplisit, tapi untuk membangun keterikatan sama manusia. Nah, itu perlu diambil positifnya juga, dan banyak seperti itu sekarang, di era seperti sekarang. Tidak seperti di awal-awal black metal muncul, walaupun masih banyak juga yang lirik-liriknya kekerasan, penghujatan, mitologi, masih banyak juga, dan biasanya itu ada di black metal dan death metal. Tapi intinya kita harus memilah musik mana yang harus kita dengar, dan walaupun kita suka pada musiknya, tapi liriknya menyuarakan hal-hal yang mungkin dirasa negatif, maka cukup suka saja, tetapi tidak harus dia dalami, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mau dari genre musik manapun, anggap saja seperti hiburan biasa, bukan sebagai ideologi.